Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kali ini kita dari kelompok 20 akan membahas materi mengenai Maghrib Ausat, yaitu memahami kondisi sosial budaya politik Maghrib Ausat. Yang pertama langsung aja yang akan dibahas oleh saudara Bijan. Maaf, kan bisa ya? Bisa. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Hanafi. Sejarah model Aljazair atau Maghrib Ausat ya benar? Iya. Maghrib Ausat artinya barat yang di tengah-tengah. Itu diawali dari kekuasaan Aljazair di bawah Turki Utsmani. Dulu sebelumnya Aljazair itu berada di bawah masa dinasti Habsburg. Namun pada tahun 1496 Spanyol mulai menguasai kota-kota pantai di wilayah Aljazair seperti Melilla, Mes El Kabir, Oran, Bugi, dan Sel, Delis, Tenes, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian cut dulu. Oke. Jadi kekuasaan Turki Utsmani di Aljazair itu tidak semata-mata Turki Utsmani melakukan ekspansi militer ke sana, namun itu diawali oleh Aljazair sebagai negara bajak laut atau pirate states, yang itu diprakarsai oleh dua bersaudara bajak laut asal Yunani, yaitu Orucles dan Feodin Barbarossa. Mereka itu punya motivasi. Jadi dulu kapal mereka itu di Yunani diserang oleh kapal militer dari Order St. John of Jerusalem dan mengakibatkan adik bungsu mereka terbunuh. Sehingga Orucles dan Feodin Barbarossa mengabdikan dirinya untuk balas dendam kepada orang-orang Kristen. Nah, kemudian mereka menyaksikan orang-orang Muslim dari Andalusia diusir ke Afrika Utara, terutama ke Aljazair. Lalu akhirnya mereka menggunakan Aljazair sebagai basis mereka dan meminta perlindungan kepada Turki Utsmani. Akhirnya di sana mereka bertemu dengan pasukan Kristen Spanyol. Orucles mengambil keputusan mempertahankan Aljazair dan akhirnya memimpin kota pelabuhan tersebut atas nama Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 1518, Spanyol berhasil menghasut ambil kota Tlemcen untuk menentang Orucles. Kemudian Aljazair ia serahkan pada Khoeudin dan ia berangkat ke Tlemcen, dan yang ternyata di sana ia malah berperang dengan saudara sendiri. Nah, kemudian Orucles akhirnya meninggal dan kepemimpinan dialihkan kepada Barbarossa. Jadi Khoeudin Barbarossa ini berhasil menguasai Aljazair dan dia diangkat oleh Turki Utsmani sebagai Beyler Bey atau gubernur jenderal, kemudian sekaligus menjadi Buyuk Amiral atau admiral besar, dan semenjak itu wilayah Aljazair menjadi kekuasaannya dia dengan nama Eyalet I Cezayir Igal atau Regency of Aljazair, menjadi negara provinsi bawahan Turki Utsmani, walaupun secara praktik itu masih independen. Lumayan kekuasaan Turki atas wilayah Aljazair itu sangat nominal. Orang-orang di sana punya hak otonomi lebih lah, bisa dibilang begitu. Nah, Feodin Barbarossa ini juga berhasil mengalahkan pasukan Karl von Habsburg, Holy Roman Emperor, dan Andrea Doria dari Genoa, yang bisa dibilang itu suatu prestasi besar karena pasukan mereka belum pernah terkalahkan. Namun Barbarossa berhasil mengalahkan mereka dalam pertempuran laut ketika akan merebut Tunisia pada tahun 1535. Nah, semenjak akhirnya setelah itu ya otomatis Aljazair untuk waktu yang lama menjadi wilayah kekuasaan para bajak laut Berber. Para bajak laut Berber ini juga sering sekali membuat ketakutan orang-orang Kristen, kapal-kapal Kristen yang berlayar di Mediterania. Mereka sering dirampok dan anak para pelautnya sering kali ditangkap. Penumpangnya juga ditangkap untuk dijual sebagai budak. Misalnya bajak laut Aljazair itu dulu pernah pergi ke Islandia dan menangkap orang-orang di sana untuk dijual sebagai budak ke Turki. Nah, bajak laut Berber ini juga pernah pergi ke Baltimore, Amerika untuk
merampok kota-kota pantai Amerika. Jadi Aljazair adalah negara di dunia yang pertama perang melawan Amerika, perang laut, walaupun akhirnya kalah. Baca Cold War ini. Nah, namun akhirnya kekuasaan di Aljazair beralih ke tangan Prancis. Nah, yang Prancis menjajah Aljazair itu atas prakarsa Raja Prancis Charles X Bourbon. Jadi ketika itu ya berhasil mendapatkan kembali kekuasaannya pasca era Napoleon, dan ia ingin meningkatkan prestisenya di hadapan rakyatnya. Maka dia memutuskan untuk menyerang Aljazair. Hal itu juga dilanjutkan oleh penguasa selanjutnya dan Republik Prancis keempat. Jadi mereka berdalih karena mereka itu punya pedagang Prancis punya hutang dengan Aljazair, namun tidak bisa membayar. Aljazair menuntut dan akhirnya mereka menyerang Aljazair dan berhasil menaklukkan Aljazair. Nah, selama pendudukan Prancis di Aljazair, mereka mengembangkan kapas dan gandum dan segala macam lainnya. Namun kekuasaan Prancis atas Aljazair itu kebanyakan berpusatnya di bagian utaranya. Bagian selatan masih agak terbelakang. Nah, selama pendudukan Prancis di Aljazair atau yang Prancis itu, Aljazair masuk ke wilayah provinsi Prancis yang disebut Departement Algier. Itu bahasa Prancis dan budaya Prancis itu diintensifkan kepada rakyat Aljazair, sehingga saat ini pun budaya Aljazair itu banyak sekali mengekor atau terpengaruh budaya Prancis. Bahkan masakannya pun masakan Mediterania. Dan dari film, bahasa resmi Aljazair juga adalah bahasa Prancis. Jadi pengaruh Prancis itu sangat kuat. Sampai akhirnya rakyat Aljazair berhasil merebut kemerdekaan. Lalu presidennya adalah Ben Bella, ya. Iya. Ben Bella. Itu sekian dari saya. Saya juga saudara Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik apa yang sudah dipaparkan oleh saudara Hanafi. Saya hanya coba melanjutkan dari pembahasan yang mengenai tentang pendudukan Prancis dan Aljazair. Nah, kita tahu di awal dekade abad ke-19 banyak tarekat sufi yang berkembang di Aljazair. Kan kita tahu adalah Aljazair itu adalah negara gudangnya sufi, gudangnya tarekat, karena bermacam tarekat tuh banyak di sana. Nah, dari tarekat-tarekat inilah, tarekat-tarekat sufi inilah yang menandai awalnya dari perlawanan rakyat Aljazair menentang penjajahan dari Prancis. Kita mulai pada tahun 1830, di mana pada tahun 1830 ini Charles X menyerbu Aljazair. Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin tarekat Qadariyah berusaha mendirikan negara muslim Aljazair Barat pada tahun 1832. Ia memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin dan berjuang melawan Prancis. Kemudian dia setelah menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin dari negara muslim Aljazair, dia memilih pejabat-pejabat itu dari kaum agamis. Namun begitu perlawanan yang dipimpin oleh Abdul Qadir ini belum dapat membuahkan hasil untuk membebaskan Aljazair dari penjajahan Prancis. Kemudian pada tahun 1841 Prancis memperoleh kawasan Aljazair secara penuh di bawah kuasa Jenderal Bigourd. Dan pada tahun 1844 Maroko coba membantu Aljazair melawan Prancis, namun usaha dia gagal. Karena Maroko merasa negara serumpun atau negara saudara, negara tetangga Aljazair, mereka mencoba membantu Aljazair melawan Prancis, namun sayangnya gagal. Kemudian pada tahun 1847 Abdul Qadir yang tadi sudah dikalahkan oleh Prancis itu diasingkan oleh Prancis ke Prancis, kemudian diasingkan juga ke Damaskus. Dan pada tahun 1843 Prancis memerintah Aljazair secara langsung. Dan tahun 1849 Buzian dari Zassa, seorang syekh tarekat yang juga masih mempunyai hubungan dengan Abdul Qadir, mencoba melakukan perlawanan.
Jadi kayak gitu kebanyakan perlawanan di Aljazair itu dimobilisasi oleh seorang pemimpin Torikot. Mereka itu coba memobilisasi rakyat Aljazair untuk menanamkan rasa patriotisme, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang luar biasa, sehingga mereka itu mau berperang melawan atau berjihad melawan Prancis. Kemudian pada tahun 1858 perjuangan Guzian dilanjutkan oleh Sidi Sadek Ibnu Al-Hajj. Nah, Sidi Sadek Ibnu Al-Hajj ini adalah pemimpin dari Thariqat Zawiyah Rahmaniyah. Nah, kemudian dia itu berserta 88 orang termasuk Guzian itu ditangkap oleh Prancis. Kemudian tahun 1879 Muhammad Amzian turut berperang dengan generasi pendahulu bersama Sidi Sadek memproklamirkan diri sebagai Al-Mahdi. Muhammad Amzian itu memproklamirkan dirinya sebagai Al-Mahdi dan mencoba menyerang pejabat-pejabat lokal. Artinya pejabat-pejabat lokal ini adalah orang-orang Aljazair yang dipilih oleh oleh Prancis. Jadi orang-orang Aljazair, pejabat-pejabat Aljazair yang pro terhadap Prancis. Terus tahun 1851, 1855 dan 1871 masyarakat Pengembala Unta melakukan pemberontakan karena berusaha mempertahankan wilayah Oise yang direbut oleh Prancis. Jadi ketika Prancis sudah menguasai wilayah Aljazair, Prancis itu mereka itu merampas semua tanah-tanah yang ada di Aljazair, tanah-tanah milik warga Aljazair, baik itu tanah petani, tanah pedagang, tanah semuanya itu dirampas semua. Nah, akhirnya salah satu pemberontakan dilakukan oleh rakyat adalah masyarakat Pengembala Unta, di mana oase yang mereka pergunakan untuk mengembala unta itu dirampas oleh Prancis. Kemudian ada juga masyarakat bawah tanah, perjuangan melawan bawah tanah yang disebut Syartia. Mereka itu siap selalu bertempur, yang dimobilisasi kayak tadi oleh para sufi dan para pendakwah. Pada tahun 1870, kemudian 1871 perlawanan lokal secara sendiri-sendiri berubah menjadi satu kesatuan yang melakukan pemberontakan dalam skala besar. Hal tersebut dipicu dari kekalahan Napoleon III dalam perang Rusia-Prancis. Jadi pada tahun 1870 dan 1871 itu, yang tadinya Aljazair itu berperang melawan Prancis itu secara berkelompok-kelompok. Nah, pada tahun ini mereka menyatukan diri berperang melawan Prancis. Kenapa mereka bisa bersatu? Semangat mereka itu untuk berperang bersatu melawan Prancis itu dipicu oleh kemenangan Rusia atas Napoleon. Rusia atas Napoleon III. Pemberontakan dikoordinasi oleh kepala suku Aljazair bernama Al-Mukroni yang didukung Thariqat Rahmaniyah. Jadi aliran Thariqat yang ada di Aljazair ini mempunyai peran penting dalam pembebasan kemerdekaan Aljazair. Pada tahun 1843 sampai 1870 Prancis merusak tatanan kepemimpinan suku dan agama, digantikan generasi baru yang dikontrol oleh Prancis. Nah, pada tahun 1843 1870 pemberontakan yang dilakukan oleh itu gagal semua. Pemberontakan yang dilakukan oleh para rakyat Aljazair yang dipimpin oleh para sufi itu gagal. Alias menelan kekalahan. Nah, pada tahun 1843 sampai 1870 para tatanan pemimpin agama dan suku itu digantikan oleh generasi baru yang dikontrol Prancis. Jadi kelompok-kelompok Prancis itu digantikan oleh orang-orang dari hasil binaan Prancis. Orang-orang Aljazair hasil binaan Prancis, di mana banyak anak-anak Aljazair yang dari kelas menengah ke atas itu dididik oleh Prancis, disekolahkan oleh Prancis, dan kembalinya dari Prancis mereka itu ditempatkan di tempat-tempat terpenting dalam tatanan kepemimpinan di Aljazair. Nah, sejak
Sejak 1874, penduduk Muslim menjadi sasaran penerapan Kodel Idgenat lantaran pengkhianatan atau tindakan ilegal UU. UU ini memungkinkan pembatasan dan perampasan properti. Sejumlah tanah dirampas, ekonomi rakyat di Aljazair hancur. Nah, pada tahun 1817 itu orang-orang Eropa sudah banyak yang menetap di Prancis, di Aljazair. Jadi pendudukan Prancis di Aljazair turut serta membawa orang-orang Eropa seperti dari Italia, Spanyol, Swiss datang untuk bermukim ke Prancis. Setelah Perang Dunia ke-1, kebijakan Prancis secara tidak langsung membangkitkan perlawanan dalam euforia kemenangan dan terima kasih atas dukungan Aljazair. Jadi setelah Perang Dunia I, Prancis itu kan menang, termasuk dalam sekutu menang dalam Perang Dunia I. Nah, ada atas terima kasih Prancis terhadap dukungan rakyat Aljazair. Akhirnya Prancis membuat kebijakan bahwa mereka membolehkan rakyat Aljazair atau memberi saran kepada rakyat Aljazair untuk bergabung menjadi warga Prancis. Itu. Jadi setelah itu banyak imigran-imigran dari Aljazair yang berimigrasi menuju ke Prancis. Setelah Perang Dunia I. Oh ya. Ya mungkin itu pembahasan dari saya. Selanjutnya akan nambah sedikit. Pada tahun 1994, pasca Perang Kemerdekaan Aljazair, Barisan Pembebasan Kebangsaan Aljazair atau BPKA melancarkan serangan gerilya kepada pasukan Prancis di pelabuhan dan desa-desa. Mereka berhasil mengusir Prancis keluar pada tahun 1962. Hampir 1.025.000 pied noir itu artinya kaki hitam, julukan bagi orang-orang Prancis yang tinggal di Aljazair, karena orang Prancis kan pakai sepatu hitam, orang Aljazair kan pakainya sendal, jadi julukannya kaki hitam karena pakai sepatu warna hitam. Nah, dan juga 91.000 orang Halkis atau orang-orang Aljazair yang pro Prancis yang sudah dipindah seperti kata Mizan tadi, melarikan diri ke Prancis pada tahun 1962 itu. Presiden pertama Aljazair mengangkat ketua BPKA yaitu Ahmad Ben Bella, kemudian digulingkan oleh bekas sekutunya yang juga Menteri Pertahanan yaitu Khalid Boumediene pada tahun 65. Aljazair kemudian menikmati kestabilan selama 25 tahun di bawah sistem satu partai sosial dan berganti-gantinya. Kemudian pada tahun 1990-an Aljazair terjerumus ke dalam perang saudara dan keadaannya masih kacau. Ya, itu. Dari saya. Dan mau nanya aja. Ini kan dulu kan Aljazair tarekat kan paling kuat kan. Nah sekarang tarekat apa yang paling apa ya, yang paling populer di sana sekarang ya? Udah gitu aja. sedikit menjawab dari pertanyaan tarekat yang ada di Aljazair. Ya memang sejak awalnya dari dahulu Aljazair memang bukan negara yang terkenal dengan kesatuan yang kokoh. Aljazair itu adalah negara yang terdiri dari beberapa kelompok perkumpulan sufi atau tarekat apa aja yang berkembang di Aljazair. Hampir semua tarekat yang ada di muka bumi ini itu semua berkembang di Aljazair, termasuk tarekat Alawiyah, tarekat Qadariyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Rahmaniyah, itu semua berkembang di sana. Banyak tarekat yang berkembang di sana. Jadi untuk menyatakan bahwa tarekat mana yang paling berkembang
di Aljazair hampir semuanya sekarang berkembang semua torikot di sana, baik itu torikot Alawiyah, torikot Tijaniyah atau torikot yang lainnya itu berkembang semua. Oh, bahkan kita tahu dulu bahwa salah satu dinasti, jadi kalau dinasti dari dinasti kau yang berkembang di Khawarij dulu, salah satu dinasti yang berkembang di Aljazair dulu yang berhaluan Khawarij itu adalah tarikot yang asal dari tarikot Rustamiyah. Rustamiyah itu adalah awal dari tarikot, dia itu adalah golongan Khawarij. Jadi untuk pertanyaannya, jawabannya kalau tarikot apa yang berkembang di Aljazair, ya hampir semua tarikot berkembang di Aljazair. Terima kasih. Langsung nanya. Maka tadi mau maju dulu. Diskusi kita kali ini mengenai Al-Jizr, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.